Coba deh kita pikirin, baterai buat mobil listrik, atau baja super kuat di gedung-gedung pencakar langit. Bahannya itu datang dari mana sih? Nah, hari ini kita bakal kenalan lebih dekat sama salah satu pemain utamanya, PT Vale Indonesia. Kita akan telusuri gimana mereka gak cuma menambang mineral dari perut bumi, tapi juga mencoba menambang sebuah masa depan yang berkelanjutan. Kita awali dari sini, dari janji besar mereka, meningkatkan kualitas hidup dan membangun masa depan. Di industri pertambangan yang sering banget jadi sorotan, ini tuh pernyataan yang berani banget loh. Yuk kita bedah bareng-barang apakah tindakan mereka sejalan dengan kata-kata ini. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari siapa itu PT Vale, terus gimana cara kerja mereka, apa aja komitmen hijaunya, proyek masa depan mereka kayak apa, dan yang paling penting, kenapa sih nikel itu sekarang jadi barang yang super krusial. Langsung aja, kita mulai. Masuk ke bagian pertama, siapa sih sebenarnya PT Vale Indonesia ini? Singkatnya, mereka ini adalah raksasa di dunia pertambangan dan pengolahan nikel. Dan mereka bukan pemain kemarin sore ya. Pengalaman lebih dari setengah abad itu artinya mereka udah makan asam garam di industri ini. Nah, produk utama mereka itu namanya nickel matte. Ini apaan sih? Gampangnya gini, anggap aja ini kayak konsentrat nikel, bahan setengah jadi gitu. Inilah cikal bakal yang nantinya diolah lagi jadi berbagai macam produk nikel yang kita pakai sehari-hari. Jadi, alur bisnisnya cukup jelas ya. Mereka gali biji nikel dari tanah, terus diolah jadi nikel matte tadi. Kadang, biji mentahnya juga langsung dijual. Tapi, yang paling menarik perhatian saya di sini, itu poin terakhir, pemanfaatan energi terbarukan. Ini nanti kita bahas lebih dalam. Yuk kita geser ke bagian kedua. Soalnya perusahaan segede ini kan bukan cuma soal gali-menggali, tapi juga soal gimana cara mereka dikelola. Di industri yang mengelola harta karun negara, kepercayaan itu segalanya kan? Makanya, PT Vale ini punya komitmen kuat untuk pakai standar tata kelola terbaik. Ini bukan cuma biar lolos regulasi, tapi buat membuktikan kalau operasi mereka itu bisa dipertanggungjawabkan. Strukturnya juga jelas banget. Ada dewan komisaris yang tugasnya ngawasin dari atas. Terus, ada direksi yang turun ke lapangan ngejalanin operasional sehari-hari. Nah, yang jadi jembatannya ke semua pihak itu sekretaris perusahaan. Rapi kan? Jadi jelas siapa tanggung jawab ke siapa. Dan sistem ini ditopang sama pilar-pilar yang kuat. Mereka punya sistem buat antisipasi risiko, program anti korupsi yang super ketat, bahkan ada whistleblowing system. Jadi kalau ada yang nggak beres, ada salurannya. Ini semua tuh semacam jaring pengaman buat menjaga integritas perusahaan. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang lagi panas banget di mana-mana, keberlanjutan. Ini soal gimana prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola, atau yang biasa kita sebut ESG, itu beneran diterapin, bukan cuma jadi pajangan di laporan tahunan. Slide ini ngejelasin perbedaannya dengan cerdas banget. Di satu sisi, apa yang mereka tambang, ya jelas, biji nikel. Tapi di sisi lain, yang jauh lebih penting di zaman sekarang adalah gimana cara mereka menambangnya. Jawabannya dengan fokus pada tanggung jawab. Dan ini bukan cuma janji manis loh, mereka beneran melakukan rehabilitasi lahan bekas tambang, bangun taman keanekaragaman hayati buat balikin ekosistem, terus mereka juga kelola air dan emisi dengan super ketat. Intinya, mereka berusaha mengembalikan apa yang udah mereka pinjam dari alam. Kalau dari sisi sosial, komitmennya nggak kalah kuat. Mereka investasi buat ngembangin talenta karyawannya, ngutamain banget soal kesehatan dan keselamatan kerja, dan yang penting juga, mereka kasih kontribusi balik ke masyarakat lokal lewat berbagai program pengembangan dan beasiswa. Oke, kita udah lihat kondisi saat ini. Sekarang, kita coba intip masa depan. Gimana semua strategi dan komitmen tadi diwujudkan jadi proyek-proyek nyata yang bakal ngebentuk masa depan perusahaan dan juga Indonesia. Nah, ini dia jagoannya, Indonesia Growth Project, atau IGP di Pomala. Dengerin baik-baik ya, ini bukan sekedar nambah pabrik baru. Ini tuh langkah strategis yang menempatkan Indonesia di peta dunia sebagai pemasok mineral penting buat teknologi masa depan. Dan lihat angka ini, 62%. Ini adalah progres konstruksi proyek raksasa itu di awal tahun 2026. Angka ini nunjukin kalau proyeknya lari kencang, bukan lagi cuma rencana di atas kertas, tapi udah jadi bangunan nyata di lapangan. Periode awal tahun 2026 itu benar-benar sibuk banget buat mereka. Di antara berbagai penghargaan dan komitmen sosial, ada satu pencapaian yang paling jadi sorotan. Apa itu? Ya, penjualan perdana biji nikel dari proyek Pomala. Ini momen krusial banget, di mana proyek besar ini akhirnya mulai hidup dan menghasilkan. Di bagian terakhir ini, kita bakal nge-zoom out sedikit, lihat gambaran besarnya. Kenapa sih nikel ini jadi penting banget, dan kenapa cara PT Vale menambang itu jadi relevan banget sekarang? Inilah inti dari semuanya.
Lupakan nikel yang cuma buat bikin sendok dan garpu. Hari ini, nikel itu bisa dibilang emas hijau. Dia adalah bahan bakar utama untuk revolusi teknologi ramah lingkungan, mulai dari mobil listrik sampai penyimpanan energi. Perannya tuh macam-macam banget. Di satu sisi, dia masih jadi tulang punggung industri tradisional, kayak buat bikin stainless steel. Tapi di sisi lain, dan ini yang paling relevan sekarang, dia adalah komponen vital dalam baterai kendaraan listrik, motor penggerak revolusi teknologi hijau. Jadi dengan menggabungkan sumber daya nikel kita yang melimpah dengan komitmen pada penambangan yang berkelanjutan, PT Vale ini secara efektif memposisikan Indonesia bukan lagi cuma sebagai pemasok, tapi sebagai pemimpin yang bertanggung jawab dalam penyediaan mineral kritis dunia. Jadi, saya mau tutup pembahasan kita dengan satu pertanyaan untuk kita renungkan bareng-bareng. Saat permintaan untuk mobil listrik dan teknologi bersih meroket, pertanyaannya bukan lagi dari mana kita dapat bahannya, melainkan siapa yang bisa menyediakannya dengan cara yang tidak merusak planet ini untuk generasi mendatang. Sebuah pertanyaan yang coba dijawab oleh perusahaan seperti PT Vale.